baik itu doa kita selalu. Dan itu juga yang didoakan oleh Yesus. Betapa Yesus menyebut Allah pencipta langit dan bumi sebagai Bapa. Dan kata Bapa di sini diajarkan oleh Yesus supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus juga menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, akhir-akhir ini kita sering sekali diperhadapkan dengan banyaknya orang-orang teolog yang mengaku teolog yang berubah haluan doktrin, yang berubah haluan paham dengan alasan ada pemahaman yang baru yang dia terima. Sehingga banyak sekarang orang yang berkata bahwa tidak ada Tritunggal. Karena memang konsep Tritunggal dan tulisan Tritunggal tidak ada di Alkitab. Dan akhir-akhir ini merebak karena orang-orang yang sudah terkenal menyampaikan itu. Mungkin kalau umpamanya saya yang berkata itu tidak akan pernah booming. Tetapi karena yang menyampaikan ini adalah seorang apologet Kristen, sehingga terjadi debat sana sini sesama apologet, sehingga kita jemaat-jemaat Tuhan menjadi bingung yang mana pegangan kita. Nah, oleh sebab itu saya mencoba membahas ini supaya kita sebagai umat Tuhan juga memiliki prinsip yang benar, prinsip yang jelas akan firman Tuhan, akan Yesus sebagai anak dan Allah Bapa dan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, jika ada orang berkata bahwa tidak ada Tritunggal, yang ada adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini sering sekali disebutkan sebagai Jesus only. Dan ini saudaraku yang kasih dalam nama Yesus akan terbentur dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Karena dulu juga saya sedemikian rupa berpikir. Dari mulai saya sekolah Alkitab tahun 95, diangkat jadi seorang sintua pada usia muda dan masih pemuda, belum berkeluarga. Itu di tahun 98. Penginjil saya 3 tahun masuk kepada sintua. Tahun 2003 saya diangkat jadi guru Injil. Dan sampai tahun 2010 saya pendeta muda. Saya masih berpikir sedemikian rupa bahwa Yesus itu adalah Bapa yang menjelma menjadi anak. Sehingga pada waktu saya sebagai seorang guru Injil, ada beberapa anak-anak sekolah teologi dari kaum Injil datang dan kami berdiskusi. Dan mereka memberikan satu kepada saya ayat. Kalau dia itu adalah Bapa yang berinkarnasi menjadi anak, artinya Yesus ini adalah Bapa sendiri. Maka pada Matius pasal yang ketiga kata mereka, maka di sana Yesus dibaptis. Pribadinya ada terlihat. Dan pada saat Yesus dibaptis, maka Bapa yang di surga berkata, inilah anak yang kau kasih kepadanya, aku berkenan. Dan ada Roh Kudus turun seperti burung merpati, hinggap. Dan mereka berkata kepada saya, kalau Yesus itu adalah reinkarnasi dari Bapa, maka ternyata waktu Yesus dibaptis,
Bapa di surga berbicara. Dan ada Roh Kudus yang terlihat. Waktu itu saya tidak bisa menjelaskan. Saya berkata, kita tidak sampai pada pemikiran seperti itu. Itu hanya rahasia Tuhan saja. Meredakan debat kami, diskusi kami. Saudaraku, semakin saya membaca firman Tuhan, semakin saya membaca firman Tuhan, berkali-kali Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, apabila mungkin lalukan cawan ini. Berdoa kamu di dalam namaku, supaya Bapakku yang di surga akan memberikan kepadamu. Banyak saudaraku ayat-ayat. Saudaraku, semakin saya mempelajari, maka saya bisa menemukan bahwa pribadi Bapa itu berbeda dengan pribadi anak. Anak adalah anak, Bapa adalah Bapa. Tetapi mereka adalah satu karena mereka memang adalah Allah. Itu sebabnya Tritunggal, tiga di dalam satu esensi. Dan ternyata dalam anggaran dasar rumah tangga kita juga ada dituliskan 3 pribadi dalam satu, yaitu Allah. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kenapa ayat ini saya coba buka? Karena dalam ayat inilah terkandung bagaimana orang-orang yang mencoba mengkritik kekristenan dan mengkritik yang namanya Tritunggal lewat ayat ini. Saya mencoba membahas ini saudaraku, supaya kita bisa melihat dalam perspektif firman Tuhan. Nanti saudara juga bisa menganalisa, bisa memilah-milah, supaya saudara juga memahami, mengerti apa maksud firman Tuhan yang terkandung di dalam Alkitab ini. Karena sebagai anak Tuhan kita tidak bisa tidak. Ada diberikan Tuhan amanat agung supaya mengajarkan, kata firman Tuhan, mengajarkan, membaptis mereka. Nah, kalau kita diberikan tugas tanggung jawab amanat agung mengajarkan firman Tuhan, membaptis mereka, menjadikan mereka menjadi murid, otomatis kita harus bertanggung jawab kepada setiap pengajaran-pengajaran yang harus kita sampaikan. Nah saudaraku, coba kita ke belakang sedikit dalam Kolose pasal yang pertama ayat 13. Kalau boleh tampilkan Kolose yang pertama ayat 13. Maka di sana dituliskan Kolose yang pertama ayat 13. Coba tampilkan. Saya akan bacakan Kolose yang pertama ayat 13. Begini firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Paulus berkata kepada orang-orang Kolose bahwa orang-orang Kolose telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Kata anak di sana adalah Yesus dan nya di sana adalah Bapa. Jadi Bapa memindahkan oleh karena dia ada ciptaan dan di dalam dia ada ciptaan, dan itu dijelaskan pada ayat yang ke-16. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, bagaimana kita bisa memahami ini? Itu sebabnya begitu dalam. Yohanes pada pasal pertama ayat 1, pada mulanya adalah firman. Jadi permulaan dari segala sesuatu adalah firman. Bagaimana istilah permulaan ini? Orang-orang skeptis berkata berarti permulaan ini ada sesuatu awal dia dimulai. Seakan-akan berarti dia ada awal
Berarti sebelum awal ini dimulai, dia tidak ada. Saudara, aku yang kasih tahu nama Yesus, itu pengertian konsep kita. Karena kita sekarang hidup dalam ketidakkekalan. Karena kita dikuasai oleh ruang dan waktu. Tetapi pada waktu firman Tuhan ini datang, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi belum berbentuk kosong dan bulat bulutan samudra raya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu penciptaan yang pertama. Tetapi itu adalah di dalam kekekalan. Bagaimana ada sesuatu yang timbul masuk dalam permulaan tetapi di dalam kekekalan. Kalau seumpamanya kita tidak di dalam kekekalan, maka kalau umpamanya dikatakan permulaan, berarti sebelum dimulai dia tidak ada. Karena kita masuk dalam ketidakkekalan. Tapi kalau dikatakan di dalam kekekalan, tidak ada dimulai. Karena istilah dimulai itu adalah istilah orang-orang yang masuk di dalam ketidakkekalan. Tadi saya sudah bilang sama istri, telepon supaya dimulai doa. Karena sudah saya pikir sudah tengah 9, maka mereka harus berdoa, sudah mulai masuk. Berarti sebelum tengah 9 belum ada doa. Berarti setelah tengah 9 mulai doa. Berarti sebelum doa, berarti pas doa inilah permulaan mereka berdoa. Itu karena kita masuk dalam sistem dunia yang tidak kekal. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau dalam kekekalan coba bayangkan, masa ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Umur orang pun di sana tidak terbatas. Saudara bisa bayangkan dalam kekekalan tidak ada waktu. Waktu tidak ada dan tidak menguasai kekekalan. Jadi kalau dikatakan pada mulanya alam ciptakan langit bumi, maka pikiran kita berkata, oh berarti ada permulaan. Itu karena saudara hidup dalam keterbatasan unlimited. Coba aku yang kasih dalam nama Yesus. Nah oleh sebab itu saudaraku, di sini jelas bahwa pertama sekali itu firman. Dan firman inilah yang disebutkan sebagai terang itu. Karena kalau dikatakan bahwa hari pertama diciptakan terang, padahal pada hari keempat diciptakan benda-benda penerang. Bagaimana mungkin ada terang tetapi tidak ada benda-benda penerang? Matahari tidak ada, bulan tidak ada, lampu yang dibuat oleh Thomas Alva Edison belum ada. Dari mana datangnya terang itu? Banyak orang berkata terang itu adalah Allah. Emang lu kira terang itu, Allah itu seperti lampu? Seperti mercusuar. Kata terang di sana berapa kali saya katakan itu dalam bahasa Ibrani dipakai dengan kata-kata or. Jadilah terang, maka terang itu jadi yehi or, pehi or. Jadi or ini kata dasar. Terang kata dasar dari more, dari morah, dari torah. Morah itu pengajar-pengajar perempuan, morah itu pengajar-pengajar laki-laki. Torah itu artinya hukum, aturan. Jadi sebelum segala sesuatu dicipta harus ada dulu aturan. Dan aturan itu adalah Allah sendiri. Dan Allah sendiri itu waktu dia berfirmanlah ya Tuhan. Waktu Allah berkata berfirman, maka itu aturan firman itu keluar. Itulah Yohanes 1 ayat 1 itu. Saudara aku yang kasih dalam Yesus. Jadi berarti
Yesus ini adalah pencipta, bukan dicipta. Yesus ini adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Tetapi dia berbeda dengan Bapa. Dia adalah anak dan dia bukan Bapa. Nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana kok bisa sepertinya ada 2-3 Tuhan. Dalam YouTube saya, mungkin saudara bisa nanti cek lagi. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kenapa dikatakan dalam ayat ke-15 tadi, saya akan baca kembali. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala sesuatu. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Ia. Ia ada terdahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia ada terlebih dahulu. Saudara aku yang kekasih dalam nama Yesus, itu sebabnya dalam Injil Yohanes, bagaimana waktu Yesus berkata bahwa aku sudah ada jauh sebelum Abraham ada. Dan orang-orang Yahudi mau melempari Dia. Mereka berkata, siapakah kamu? Kok kamu ngomong seperti itu? Yesus berkata, bagaimana kamu mau melempari saya? Hanya saya berkata sedemikian rupa kepada kamu. Orang Yahudi berkata, bukan masalah itu, tapi karena kau menghujat Allah, kau menyamakan dirimu dengan Allah. Lihat, menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus tidak pernah berkata, aku adalah Allah, aku Bapa, tidak. Tapi Dia menyamakan dirinya karena Dia memang Allah, tapi bukan Bapa. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 kata salat, aku dengan Bapa adalah satu. Saudaraku, kata satu di sana bukan berarti Dia adalah Bapa. Sama halnya dalam kultur kita orang-orang Batak. Hamu sugut, hamu hadur, hamu tosna. Hamu dari saya ada dope hamu. Ayah dope om. Coba ada yang kasih dalam nama Yesus. Itu merupakan frasa kata yang sudah umum untuk menunjukkan bagaimana gen daripada Allah itu, gen daripada Bapa turun kepada anak, kesamaan daripada Bapa turun kepada anak. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, sehingga saudara bisa meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah, bukan manusia. Tetapi Yesuslah anak, bukan Bapa. Itu sebabnya pada Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Coba dibuka. Kejadian pasal yang pertama yang ke-26. Kejadian pasal pertama ke-26. Begini kata firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap. Baiklah kita menjadikan manusia. Ada guru Injil berkata, kata kita di sini, Allah memproklamirkan kepada malaikat-malaikat bahwa Ia ingin mencipta. Saudaraku, saya mau katakan itu terlalu jauh. Karena kata baiklah kita, kata kita di sana equal, sederajat. Kata kita di sana adalah satu makna yang satu dengan yang lain, yang tergabung dalam kata kita itu. Mereka ini sederajat. Itu sebabnya karena mereka sederajat, maka mereka berencana bareng-bareng mencipta, bersama-sama mencipta. Jadi bukan memproklamirkan, tapi mereka memang ingin berencana bersama-sama, together with, ingin mencipta bersama-sama. Apakah malaikat pencipta? Bukan, dia ada dicipta. Bagaimana seorang dicipta diajak untuk mencipta? Tidak mungkin. Apakah Allah berbicara kepada dirinya, baiklah kita mencipta manusia? Kan aneh.
Banyak orang berkata, oh itu bukan jamak, itu adalah singular majesty. Kata tunggal, tetapi karena yang ditujukan itu kepada Allah, maka dibuatlah itu seakan-akan jamak hanya untuk menunjukkan kebesaran. Bukan. Jelas saya katakan kita. Pada mulanya adalah firman. Kalau saudara baca Kejadian pasal pertama, coba dibaca. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Kata Allah di sana dipakai dengan kata-kata Elohim, bukan Eloha. Elohim itu udah pasti jamak. Karena kata-kata Elohim ini juga bisa dikatakan sebagai dewa, sebagai dewi, karena itu jamak. Bereshit bara Elohim. Saudara aku yang kasih dalam nama Yesus. Kata baiklah kita mencipta artinya adalah ini antara Allah Bapa dan Yesus sebagai anak dan Roh Kudus. Mereka bersama-sama ingin mencipta. Bersama-sama ingin mencipta. Coba baca kembali Yohanes pasal 17 ayat 21. Ini akan kita bahas supaya kita memiliki pengertian, supaya jangan terombang-ambing, supaya mereka menjadi satu. Ini adalah doa Yesus kepada Bapa tentang murid-muridnya, supaya para murid-murid itu menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka yaitu para murid juga di dalam kita, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dari ayat-ayat ini pun jelas bagaimana Yesus memposisikan dirinya sebagai anak dan Allah Bapa sebagai Bapa. Dan dia berkata agar mereka juga di dalam kita. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, banyak ayat-ayat saudaraku yang menunjukkan Tritunggal itu. Tritunggal itu bukan sesuatu rekayasa manusia. Tetapi kalau umpamanya seperti pemikiran saya dahulu, bahwa Bapa yang menjelma menjadi Yesus, menjadi anak, otomatis waktu ia menjelma, kenosis, mengambil rupa, maka otomatis surga kosong. Kalau surga kosong, bagaimana mungkin ada pembicaraan, inilah anak aku kasih, kepadanya aku berkenan. Atau waktu Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, Eloi Eloi lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia sedang berbincang-bincang dengan pribadi yang fiktif, bersandiwara, karena dialah itu. Berarti dia berbohong, ke dalam tanganmu, ke dalam diriku kuserahkan nyawaku. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, paham bahwa Jesus only itu sebenarnya sekitar abad-abad ketiga ini bukan paham yang baru. Kalau Bapak apologet itu berkata saya mendapatkan pemahaman yang baru, ini bukan paham yang baru. Ini sudah didengungkan oleh namanya Sabellius. Dan itu kita kenal dengan nama Sabellianisme. Sabellius ini adalah yang mempopulerkan bahwa satu pribadi tetapi tiga fungsi. Itu makanya dia buat perumpamaan. Di rumah dia sebagai kepala rumah tangga, di kantor dia sebagai karyawan, di gereja dia sebagai sintua. Orang yang sama tetapi tiga fungsi. Itu Sabellianisme. Dia membuat satu pemahaman, satu orang dalam tiga karakter dalam pewayangan dengan memakai topeng yang berbeda. Topeng yang berbeda sampai 3 topeng. Padahal yang memainkan itu ada dirinya sendiri. Itu Sabellianisme saudaraku. Dan itu ditolak oleh Tertullianisme sebagai seorang bapa gereja, ditolak oleh Athanasius.
Saudaraku, ini memang khotbah yang membosankan, saya tahu itu. Saya juga mengambil risiko. Tetapi supaya umat Tuhan ini tidak diombang-ambingkan oleh berupa-rupa pengajaran yang berkata tidak ada Tritunggal. Saya bilang tidak Tritunggal. Saudaraku, kalau umpamanya ada orang yang berkata untuk menguatkan pendapatnya bahwa Yesus itu satu-satunya Allah, tidak ada Allah yang lain, dengan memakai Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-4, coba ditampilkan. Dengan memakai Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-4, maka saya mau katakan bahwa ayat ini tidak bisa dipakai untuk membuat bahwa Yesus satu-satunya sebagai Tuhan. Karena ayat inilah maka Yesus dibunuh. Coba dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi kalau umpamanya kita mau memakai ayat ini berkata bahwa Allah itu Esa, itulah Yesus, orang-orang agama Yahudi akan berkata, karena ayat inilah kami membunuh Yesus. Karena kami tidak setuju ada Allah lain selain Yahweh. Mereka berkata dengan ayat ini menunjuk kepada Yahweh yang Esa, tidak ada yang lain. Sehingga waktu Yesus turun dan diproklamirkan oleh orang-orang termasuk Yesus sendiri bahwa dia adalah Allah, menyamakan dirinya sebagai Allah, dan murid-murid berkata dia adalah Allah, maka orang Israel dengan memakai konsep ini, mereka berkata tidak ada Allah yang lain. Ini loh tanah kami, ini punya kami ini. Ini kan tanah ini, Taurat ini. Bukan orang Kristen yang punya sebenarnya. Makanya kalau saudara nanti coba di searching, Rabbi Tobias Singer, dia itu adalah orang yang anti kepada kekristenan. Dia seorang Rabbi Yahudi. Dia debat dengan Profesor Evan Craig. Dan saya melihat bahwa waktu perdebatan itu, Pak Profesor ahli perjanjian baru tidak bisa berbicara apa-apa. Karena untuk dia berkata, kalau kau percaya Alkitab perjanjian lama perjanjian baru sebagai wahyu Allah, kenapa engkau mendiskreditkan yang namanya perjanjian lama? Kenapa engkau selalu mengaktifkan perjanjian padahal engkau yakin itu wahyu? Kalau kami tidak percaya perjanjian baru, kami percaya hanya ini. Makanya dengarlah orang Israel bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu adalah perkataan rabi-rabi kepada murid-muridnya, orang tua kepada anak-anaknya. Ini menjadi syahadat mereka. Kalau sekarang YouTube itu ada seperti menaikkan ajang inilah Shema Israel, itulah itu. Tidak ada Allah lain. Rokus apa tidak ada itu. Justru tidak ada manusia biasa itu, kata mereka. Jadi tidak bisa kita pakai. Itu sama dengan surat cinta saya bikin sama istri. Engkau kekasihku, aku sangat mencintai engkau. Dalam remang-remang tidur, kulihat wajahmu merona begini. Dipakai bapak limpung kepada istrinya. Saya kan komplain, bukan ini kepada istri saya. Jangan pakai kalimat saya, dipakai kalimatmu. Nah kalau saudara orang Kristen mau memakai Ulangan pasal yang ke-6 ini ayat 4 untuk berkata Yesus adalah Tuhan satu-satunya, coba bayangkan orang-orang Yahudi itu, kebangatan kamu, kitab-kitab kamu yang maksud itu adalah Allah Bapa, Yahweh, kenapa kamu itu datang kepada Yesus? Saudara aku yang kasih tahu nama Yesus. Makanya Rabbi Tobia berkata, kenapa Allah menciptakan, kata dicipta, kenapa Allah mengizinkan Mormon ada pada orang Kristen? Mormon ini kan bidat yang tidak diakui oleh orang Kristen. Rabbi Tobia berkata, supaya orang Kristen tahu betapa sakitnya hati kami
Ya jelaslah. Orang tulisan-tulisan Musa sebagai bapa mereka, kalian pakai, kalian akui pula itu Yesus adalah Tuhan dan bukan Yahweh. Nah mereka bukan Yesus itu Tuhan, itu adalah Yahweh. Nah saudaraku bisa mencoba memahami ya konsep pola berpikir kita. Makanya kalau ada di luar ayat ini yang berkata bahwa dia satu-satunya Tuhan, silakan tampilkan. Selalu mengutip-ngutip ayat perjanjian lama yang sebenarnya tidak valid dan tidak boleh kau kutip, karena itu adalah Torah. Iman, percaya orang-orang Yahudi kepada Torah itu, bukan kepada yang lain. Kalau mau kutip, bikin perjanjian baru. Saudaraku yang kekasih Tuhan nama Yesus. Selanjutnya saudaraku yang kekasih, coba dibaca ayat yang ke-20. Oh, kita kembali Yohanes sampai 18 dulu. Satu lagi. Yohanes sampai 18. Coba dibuka. Yohanes sampai 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kenapa saya tampilkan ayat ini? Karena banyak sekali orang berkata bahwa di dalam Yesuslah seluruh kepenuhan keallahan itu. Maka Yesus itulah Bapa itu sendiri. Saya mau katakan di sini Yesus memanaksikan bahwa apabila kau ingin melihat Bapa, hai Thomas, Filipus, barang siapa yang melihat aku, dia sebenarnya melihat Bapa. Jadi bukan berarti aku Bapa, bukan. Jadi banyak orang yang mengartikan ayat itu yang seakan-akan Yesus berkata bahwa dia Bapa. Sebenarnya bukan. Tapi dia ingin berkata, barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Dia berkata, akulah Bapa itu. Kenapa lain cari-cari yang lain? Tapi barang siapa yang mau melihat aku, yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa tidak bisa dilihat. Itu ayatnya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Jadi Yesus merepresentasikan pribadi Bapa lewat dirinya. Kenapa tidak Bapa sendiri? Karena tak seorang pun yang melihat Bapa, termasuk si Thomas dan Filipus. Mereka berambisi melihat Bapa. Mereka berambisi melihat face to face dengan Bapa. Yesus berkata, urungkan niatmu itu, karena tak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Kalau begitu bagaimana kami bisa melihat Bapa? Lihatlah aku. Barang siapa yang melihat aku, yang melihat Bapa. Sama halnya dulu, kalau ada teman sebaya orang tuaku, kalau dilihat abang ini, mirip. Semua striker nahinan kuat ya, katanya sama abang ini, karena mirip. Jadi kalau umpamanya abang ini mau berkata, kalau kalian mau pengen lihat Bapak, lihat aja aku ya. Pamannya kalian kan penasaran, Brian penasaran gimana sih wajah opung kami. Saya juga kalau ditanya gimana wajah opung, bereng bapak tua Brian. Kenapa? Kalau kau melihat bapak tua Brian itu mirip, itulah seperti itulah bapak kami. Mirip, tidak ada ubahnya. Sehingga kita bisa mengharapkan seperti itu. Maka Yesus juga demikian. Maka aku dengan Bapa satu, kata firman Tuhan. Jadi bukan berarti bahwa Bapa itu adalah anak, anak itu adalah Bapa. Walaupun ada kata-kata bahwa aku dengan Bapa adalah satu. Kalau kita pakai istilah kata-kata satu ini, berkata bahwa Bapa itu anak, anak itu Bapa, maka di ayat selanjutnya Yesus juga berkata, sama dengan mereka juga menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu. Apakah benar-benar murid-murid itu satu? Tidakkah 12? Tidakkah 20? Tidakkah 70? Coba dalam kisah Kejadian pasal yang kedua tentang pernikahan seorang laki-laki dan perempuan, maka mereka bukan lagi menjadi, tapi menjadi satu. Kata satu di sana dipakai dengan kata-kata ehad. Itulah tadi Tuhan, dengarlah Israel bahwa Tuhan itu adalah kita dan Tuhan itu adalah Esa.
Kata Esa di sana dipakai dengan kata-kata Tuhan. Sama dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dikatakan ketuhanan yang Maha Esa? Kok Tuhannya orang Islam pun mereka percaya, ada Tuhannya orang Hindu pun mereka percaya. Sehingga supaya semua Tuhan kepercayaan mereka ini kita sepakatlah. Maka dibilang ketuhanan yang Maha Tuhan kita satu. Udah, Tuhan satu, gak usah bertengkar kita. Walaupun Tuhannya berbeda, Tuhanku berbeda. Saudara aku yang kasih di dalam nama Yesus. Ayat yang ke-20. Sebenarnya masih banyak. Ngapain? Lihat Kolose pasal pertama 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Yesus ingin menerangkan kepada orang-orang Kolose bahwa Paulus ingin menerangkan kepada orang-orang Kolose bahwa di dalam Kristuslah diperdamaikan, baik yang ada di surga yaitu Bapa. Pasal pertama 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Yesus ingin menerangkan kepada orang-orang Kolose bahwa Paulus ingin menerangkan kepada orang-orang Kolose bahwa di dalam Kristuslah diperdamaikan, baik yang ada di surga yaitu Bapa, baik yang ada di bumi yaitu manusia. Dialah sebagai pendamaian. Kalau dibuat sebagai pendamaian perantara, tentu orang-orang yang bersengketa ada pribadi-pribadi yang jelas, bukan fiktif. Kalau dia memang itu adalah Bapa, maka dia akan berkata bahwa aku dengan kamu akan berdamai. Tetapi faktanya kita berkata dia sebagai pendamai antara Bapa yang di surga dengan manusia yang ada di bumi. Berbeda. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Oleh sebab itu saudaraku, posisi daripada Yesus ini sebagai pribadi yang mendamaikan kita, pribadi yang mendamaikan jemaat-jemaat yang ada di Kolose dengan Allah Bapa. Dengan apa? Dengan memberikan nyawanya sebagai korban tebusan di kayu salib. Saya pernah membuat satu status, kalau Yesus membayar lunas dengan dirinya, kepada siapakah dibayar? Banyak orang berkata kepada iblis, kepada ini, kepada ini, kepada ini. Saya berkata ya kepada Bapa dia bayar. Karena apa? Manusia kan salah kepada Bapa. Apa urusannya iblis? Seakan-akan iblis itu Tuhannya Yesus, lebih hebat dari Yesus. Orang dia datang aja, iblis sudah gemetaran luar biasa. Masa dia bayar dirinya untuk iblis? Nah, saudaraku, mengadakan perdamaian ini yang menjadi stressing point kepada kita pada siang hari ini. Waktu Yesus memberikan korban dirinya sehingga kita diperdamaikan. Kenapa kita diperdamaikan? Karena kita berperkara dengan Bapa. Bukan Bapa yang berperkara kepada kita, bukan. Bapa tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada salah. Tidak mungkin Allah bisa salah. Allah itu infabilitas. Artinya tidak mungkin ada satu kesalahan pun kepada diri Allah. 0,0 sekian persen pun tidak mungkin Allah salah. Nah kalau begitu kita diperdamaikan oleh Yesus kepada Bapa, bukan karena Bapa salah, tapi karena manusia yang salah. Nah karena manusia yang salah, maka korban ini sebenarnya adalah korban atas nama manusia dibawa kepada Bapa sebagai korban pendamaian. Kalau dulu saudaraku ada bangsa satu mencaplok bangsa yang lain, menginvasi bangsa yang lain, maka akan ada duduk
untuk menghakimi yang bertikai ini. Dan kalau umpamanya ini yang salah, maka ini akan membayar sesuatu kepada ini. Mau takko manuk ni Pak Situa limpong. Maka kami dibawa ke polisi dan saya mengakui memang saya awam menakut. Ini roh aku mengalang manuk na binaya. Contoh lah, nang gaya bilang lupa kamu jawaban romo tadi tanami. Tupi mo romo kamu nak perlu masalah. Maka polisi akan berkata bagaimana nih mau kita lanjutkan gimana? Maka nggak mungkin pas dia berkata ya udahlah aku bayarlah ayamku yang dicuri kau itu. Kan nggak mungkin, coba logikanya dulu. Maka saya berkata aku bayar mau beli situ nanya mau para gara-gara apa ini? Bang, anak nih kok bayar dulu 5 juta? Bayar 10 juta, bisa. Makanya yang dibayarkan itu adalah harus selevel. Oleh sebab itu waktu kita melakukan dosa pelanggaran, maka Yesus berdiri sebagai perantara pendamaian antara kita dengan Bapa. Maka harus ada pembayaran yang selevel dengan apa yang diharapkan oleh Bapa. Apakah Bapa mau yang namanya uang perak dari manusia? Tidak akan mungkin. Kalau begitu apa yang selevel? Yang selevel dengan dirinya. Sama seperti saya katakan tadi. Baiklah kita mencipta kata-kata kita di sana adalah equal. Yaitu Yesus sendiri. Sehingga dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itulah korban. Bukan dikatakan, kepada iblis kuserahkan nyawaku. Yang di kamu sendiri. Ayo, tidak. Saudaraku, saya bukan sombong. Tema kristologi ini dalam. Saya harus bayar ini siken SKS. Makanya perhatikan dengan baik-baik. Apakah Yesus berkata, ke dalam tanganmu ya iblis kuserahkan nyawaku sebagai korban perdamaian? Tidak. Tapi kepada Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Saudaraku yang kasih dalam Yesus. Setelah itu saudaraku, kita menjadi kudus. Coba dibalik ayat selanjutnya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Jadi akibat daripada pendamaian yang diberikan oleh Bapa, yang diberikan oleh anak kepada Bapa, maka manusia pada waktu itu dalam kodratnya kudus. Kudus kenapa? Tak bercacat. Kudus tak bercacat kenapa? Tak bercela. Tidak ada dosa kah? Tidak ada lagi. Benar Pak Pendeta? Alkitab berkata, kalau begitu kekudusan yang dimiliki oleh manusia yang benar-benar kudus sesuai dengan harapan daripada Bapa, tidak lain tidak harus kekudusan oleh karena darah Yesus. Tidak ada kekudusan yang lain. Tidak ada rupa-rupa yang mirip-mirip kekudusan yang lain yang menyenangkan hati Bapa. Kalau begitu Pak Pendeta, tidak ada lagi artinya kita berbuat baik. Tunggu dulu. Nanti dulu. Kita jangan melompat ke sana. Pertama sekali waktu Yesus memberikan korban pendamaian. Dalam Ibrani pasal 9 di sana jelas katakan bahwa ia memberikan tubuhnya sekali untuk selama-lamanya sebagai korban pendamaian. Sehingga waktu diberikan dan Allah Bapa menerimanya, maka pada waktu itu semua manusia yang percaya kepada Dia hidup dalam kekudusan. Kudus bukan karena perbuatan. Dan kalau ada engkau berpikir dengan perbuatanmu engkau akan kudus,
maka kekudusan oleh karena perbuatanmu itu tidak sama dengan kekudusan yang memang dibuat oleh Yesus lewat darahnya. Kekudusan yang dibuat oleh Yesus lewat darahnya, maka kekudusan ini menjadi kekudusan yang sempurna. Kalau kekudusan tipe manusia bukan kekudusan yang sempurna, itu upayamu, usahamu, itu agama. Tapi kalau kekudusan yang benar-benar kudus dan sempurna, darah Yesus yang menyempurnakannya bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Hanya itu, saudaraku. Nah, setelah itu, saudaraku, kita dikuduskan, maka respon kita harus ada. Respon manusia akan kekudusan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus ada. Kamu bukan robot. Kamu bukan boneka. Kamu manusia diberikan kebebasan, dan di dalam kebebasan itu Allah mengharapkan dalam kebebasanmu engkau menyembah Tuhan, berlaku sesuai dengan tuntutan ketaatan hukum-hukum Tuhan. Terkecuali saudara robot, gak usah kau berbuat apa-apa, memang sudah disetting kau untuk kudus. Itu sebabnya waktu Allah menguduskan kita lewat Yesus Kristus, maka kita menjadi kudus. Tetapi respon kita, coba dibaca kitab Filipi pasal yang kedua ke-12. Filipi pasal kedua ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja saat seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi semua kita adalah mengerjakan keselamatan itu, mengerjakan kekudusan itu. Orang yang kudus, ada satu perkataan dari orang bijak berkata, orang yang sering sekali bermain-main di area kotor, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang kotor. Tapi kalau mereka sering sekali bermain di area-area yang bersih dan yang indah, maka dia akan menghasilkan hal-hal yang indah. Kalau saudara menemukan lalat yang besar, jangan tangkap dan kau makan. Di dalamnya banyak kuman. Kenapa di dalamnya banyak kuman? Karena memang di kotoran dia sering. Tapi kalau kau tangkap madu, maka langsung kau pencet dulu. Waktu kami anak-anak sering sekali menangkap seperti itu. Kalau ada 1-2 si borong-borong, bukan sejumpul meong ya, beda sejumpul meong, beda borong-borong. Orang mana tahu namanya borong-borong, itu sejumpul meong dulu tahu namanya. Nah pasti sering sekali kami tangkap, langsung kami pecah perutnya itu. Malah nih Alan Sorkeben selalu mencari begitu. Manis pak, hijau ya, udah ini jidat dengan dulu nih, ini manis. Manis saudaraku. Kenapa? Karena dia selalu bermain di area-area yang indah, bunga yang manis, maka nektar itu menghasilkan yang baik. Maka kalau saudara hidup di dalam kekudusan, dikuduskan oleh Tuhan, maka secara normatif dan secara bawaan instingmu, maka saudara akan bermain-main di area itu, Responmu kepada kekudusan Allah, maka kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, maka firman Tuhan berkata pada ayat selanjutnya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya dan kau menjadi kudus. Kita ini adalah orang-orang yang dulu jauh. Kata jauh di sini dalam bahasa aslinya adalah terasing. Orang yang terasing, jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi disebut terasing adalah karena dia masuk pada komunitas yang berbeda pada komunitas Tuhan. Yang berbeda pada komunitas orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan.
maka orang-orang ini disebutkan terasing karena mereka paganisme. Sebelum mereka bertobat, mereka itu penganut paganisme, penganut banyak dewa-dewi, dan mereka jauh daripada firman, jauh daripada hadirat Tuhan, jauh daripada apa yang disebutkan dengan kekudusan. Orang yang terasing itu adalah kontra dengan kudus. Tetapi setelah orang-orang terasing ini yang jauh dari Tuhan diperdamaikan, diambil, ditangkap oleh Tuhan dan dimasukkan. Setelah dimasukkan menjadi kudus, maka kata kudus di sini dalam bahasa Ibrani, kados, juga artinya dikecualikan, diasingkan juga. Tetapi diasingkan kontra dengan orang yang terasing. Karena orang yang terasing itu, karena terasing oleh pikirannya dengan hatinya yang jahat. Tetapi setelah diangkat oleh Kristus, masuk menjadi dikuduskan dan menjadi sesuatu yang dikecualikan, tetapi masuk di dalam komunitas Tuhan. Dia menjadi terasing juga, tapi terasing dari dunia. Tadi waktu dia di sana, dia terasing dalam komunitas Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itu sebabnya katakan orang-orang yang jauh, yang pikirannya jahat. Orang-orang yang jauh pikirannya jahat. Saudaraku, pengertian pikirannya jahat di sini, saudaraku, orang yang menentang Tuhan. Coba dibaca ayat yang tadi itu. Ayat 21. Juga kau yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Memusuhi Tuhan, memusuhi Tuhan. Mana ada Allah, mana ada Tuhan. Ini Tuhan kami, bukan itu Tuhan kami. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, sekarang diperdamaikan. Ayat ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Jadi ini dalam bentuk respon kita sebagai orang yang dikuduskan. Kita harus bertekun di dalam iman. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar sesuai dengan konteks dan teks. Sesuai dengan konteks itu pada zaman, pada situasi, pada kondisi, dan sesuai dengan teks itu apa maksud daripada bahasa aslinya. Itu konteks dan teks. Di luar konteks dan teks itu preteks. Artinya itu tidak mungkin Alkitab. Sekarang ini saudaraku, makanya saya bingung ya. Makanya ya puji Tuhan lah, kita banyak-banyak belajar. Tidak boleh koperasi, tidak boleh makan riba. Ada ayatnya ini, ada ayatnya ini. Itu harus kita tafsirkan, kita terjemahkan sesuai dengan makna teksnya itu. Supaya jangan sampai kita menghakimi orang. Ada juga di ayat Alkitab berkata pada perjanjian baru, perempuan tidak boleh berkepang-kepang. Jika mau berkepang-kepang berarti berdosa. Tidak boleh memakai perhiasan emas. Aku tidak mau memakai perhiasan emas. Aku sakit patut kecil. Itu di perjanjian baru itu. Perempuan harus memakai kerudung. Coba, orang berkerudung kamu. Harus kita maksudkan itu sesuai dengan teks dan konteks. Makanya tidak boleh tidak harus belajar. Tidak boleh tidak harus belajar. Nah oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas berkata pada ayat kedua, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman sesuai dengan konteks. Karena konteks orang-orang Kolose ini adalah orang-orang yang paganisme, yang baru mengenal Injil lewat rasul-rasul itu. Nah waktu mereka baru mengenal Injil, maka saudara-saudara paganisme itu tidak rela. Mereka berkutat di dalam kekristenan itu. Maka mereka berupaya menyerang doktrin-doktrin mereka, menyerang pemahaman mereka, supaya mereka jangan menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata kepada orang-orang Kolose, supaya saudara bertekun dengan iman. Bertekun dengan iman dalam arti adalah 3 hal. Yang pertama, kita bertekun
kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita harus tidak bisa digoyahkan ini. Apapun katanya, Paulus berkata kepada orang Kolose ini, kau harus bertekun dengan iman. Iman kepada Yesus Kristus. Bertekun kepada apa? Bertekun kepada Injil kebenaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Tidak boleh menyimpang. Harus bertekun di sana. Ada berupa-rupa pengajaran, skeptisisme, gnostik, Helenisme, dan beberapa paham-paham yang lain. Tolak. Kamu harus bertekun dengan iman. Itu sesuai dengan konteks. Jadi jangan ditambah-tambahkan. Saudaraku, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ketiga ini, jangan mau digeser pengharapan Injil. Apa sih pengharapan Injil? Apa sih Injil? Kalau orang berkata Injil itu ya kabar baik, gospel. Tapi Injil itu adalah kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus. Ada yang berkata kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan turun kedua kalinya.